Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu T. Saya akan mempresentasikan makalah Pancasila yang berjudul Nilai-nilai etis ketuhanan dalam Pancasila. Saya akan membawakan materi yang kedua, yaitu konseptualisasi prinsip ketuhanan. Masih ada kelompok masyarakat Indonesia yang sering memahami istilah ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Hal ini menunjukkan belum mengalami pembaruan dalam komunitas plural dan mengakibatkan kecenderungan memiliki nilai-nilai agama yang sempit dan primitif. Masih adanya kepercayaan di beberapa daerah terpencil yang melanggar hak orang lain. Masih adanya sebagian penganut agama yang tidak menghormati penganut kepercayaan orang lain. Masih adanya pelanggaran hukum agama oleh warga negara Indonesia meskipun telah menganut suatu agama. Masalah ini tidak terlepas dan kesenjangan pemahaman agama pada hakikatnya di Indonesia. Selain kurang menyadari indahnya perbedaan, terlalu peduli dengan urusan agama orang lain juga salah satu penyebab mengapa masih ada di warga negara Indonesia yang saling membenci walaupun tidak mengadakan perang secara terbuka. Adanya perusakan rumah ibadah juga masih sering terjadi akibat wujud dan tidak mengertinya orang itu akan indahnya perbedaan yang seharusnya dapat saling melengkapi dan menjadikan Indonesia bangsa yang besar dan sangat bermoral di mata dunia karena penduduknya mampu saling mencintai meski saling berbeda. Asumsi bahwa kelompok atau agama mayoritas yang memiliki penganut lebih banyak dibanding dengan agama lainnya terkadang merasa lebih dibanding agama yang lain memiliki penganut yang lebih kecil. Tentu saja agama yang memiliki penganut lebih sedikit dibanding agama yang lain merasa terkucilkan. Terkadang dapat dirasakan juga agama mayoritas lebih menguasai pemerintah di Indonesia. Ini seharusnya tidak terjadi karena ada persamaan hak asasi manusia bagi masing-masing penganut agama walaupun ada yang menjadi penganut agama minoritas. Sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama ini juga mengajak manusia Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa Indonesia akan timbul rasa saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi. Ketuhanan dalam Pancasila menjadi faktor transkendental, unsur pembentuk ilahi dari prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Berarti ketuhanan dalam Pancasila sudah berimplikasikan pluralis dan pluralitas. Ketuhanan dalam Pancasila bukanlah teori ketuhanan, melainkan merupakan bagian hakiki perjuangan untuk membentuk Indonesia sebagai bangsa nation. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rohan Saputra. Saya dari kelas PAI 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 9 mata kuliah Pancasila dengan judul Nilai-nilai etis ketuhanan dalam Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi hubungan agama dan negara. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta penempatan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu: pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Seminar Pancasila ke-1 tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan Arianto 1998 bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebab yang pertama atau causa prima
dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak ketuhanan yang Maha Esa, seperti komunisme dan ateisme. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus Mubarak MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Aljid Hasan akan mempresentasikan makalah dari kelompok 9 yang berjudul Nilai-nilai etis ketuhanan dalam Pancasila yang beranggotakan yang pertama Muhammad Rohan Saputra, yang kedua saya sendiri Muhammad Thoriq Aljid Hasan, yang ketiga Muhammad Wahyu T. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, dasar ontologis sila ketuhanan yang Maha Esa. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologis menyelidiki tentang makna yang ada, manusia, benda, alam semesta, metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dalam dasar ontologisme. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis, supaya pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat menurut adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Materi yang kedua,